semua, saya dari Sagara Al-Hafiz, Duta Sejarawan Muda Indonesia 2024 Provinsi Jawa Barat. Saya sekarang sedang berada di Museum Perjuangan, Bogor, Jawa Barat. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Museum Perjuangan ini, ada baiknya kita mengenal dahulu gedung yang digunakan untuk museum ini. Gedung ini dibangun pada tahun 1897. Gedung ini awalnya dimiliki oleh salah satu pengusaha Belanda dan digunakan untuk menyimpan persediaan ekspor sebelum dikirim ke negara-negara di Eropa. Kemudian pada masa pergerakan, gedung ini dimanfaatkan oleh Perindra untuk aktivitas kepemudaan-nya. Pada tahun 1942, gedung ini diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai gudang senjata untuk menyimpan senjata-senjata yang dirampas dari Belanda. Pada tahun 1945, gedung ini dimanfaatkan untuk pertahanan dan penyambutan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1950, gedung ini sempat beralih beberapa kali fungsinya, seperti contoh menjadi gedung Dewan Keamanan Keresidenan Bogor ataupun menjadi kantor pemerintahan sementara Kabupaten Bogor. Baru pada tahun 1952 sampai 1957 gedung ini jatuh ke tangan pribadi. Setelah jatuh ke tangan pribadi pada tahun 1957, pemilik terakhir dari gedung ini mewakafkan atau menghibahkan gedung ini untuk didirikan sebuah museum dan jadilah Museum Perjuangan. Museum Perjuangan diprakarsai oleh Mayor Ishak atas persetujuan dari para pejuang dan pahlawan dari Karesidenan Bogor yang merupakan persatuan dari kabupaten dan kota Bogor, Cianjur, Sukabumi, dan Depok. Pada tahun 1957, museum ini dibangun. Museum ini memamerkan atau menampilkan berbagai macam peninggalan para pahlawan dari mulai zaman kolonial Belanda hingga masa revolusi. Museum ini menyediakan atau menampilkan berbagai macam senjata militer, peralatan militer, maupun pakaian-pakaian yang dipakai pejuang, bahkan dengan noda dan luka tembak yang asli. Museum ini juga menyediakan atau menampilkan diorama-diorama dari pertempuran-pertempuran yang ada di Indonesia, terutama di daerah Bogor, Jawa Barat. Selain menampilkan atau memamerkan pakaian dan juga senjata yang digunakan oleh para pejuang, museum ini juga menampilkan arsip-arsip atau dokumen-dokumen serta foto-foto dari banyak pertempuran-pertempuran bersejarah di Indonesia. Selain itu, museum ini juga menampilkan atau memamerkan benda-benda hasil rampasan dari pihak sekutu ataupun Jepang, baik berupa alat komunikasi maupun alat kebutuhan sehari-hari. Museum ini juga menampilkan bendera pusaka pertama yang dikibarkan pada tanggal 19 Agustus 1945 di Karesidenan Bogor. Ini adalah mengenai tentang wawasan sejarah perjuangan dan agama ini. Ya, jadi sangat perlu sekali untuk generasi yang akan datang maupun saat ini ya. Jadi kita harus tahu tentang sejarah dan perjuangan, juga ilmu-ilmu lainnya. Potensi pariwisata Museum Perjuangan. Museum ini terletak di jantung kota Bogor, Jawa Barat. Selain dekat dengan exit tol, museum ini juga dekat dengan objek wisata lainnya di kota Bogor, seperti Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor. Museum ini bisa menjadi pilihan bagi para orang tua yang ingin mengenalkan sejarah kepada anak-anaknya, karena selain menyimpan benda-benda bersejarah hasil rampasan dari tentara sekutu dan tentara Jepang, museum ini juga menayangkan atau memamerkan diorama-diorama dari perjuangan-perjuangan tentara Indonesia yang jarang diketahui oleh orang lain.
kebermanfaatan bagi masyarakat. Selain menjadi objek belajar sejarah dan objek untuk mengenal lebih dekat Indonesia melalui benda-benda bersejarah yang ada di museum ini juga memberikan dampak bagi masyarakat sekitar, seperti munculnya lapangan pekerjaan baru. Orang-orang yang ada di sekitar sini bisa bekerja sebagai tour guide atau sebagai pemandu yang menjelaskan bagaimana barang-barang di museum ini dan perannya. Ditambah lagi, museum ini juga memajukan UMKM yang ada di sekitar, sehingga masyarakat bisa lebih terdorong ekonominya, lebih maju ekonominya dibanding sebelumnya. Ditambah lagi, karena memang museum ini juga menampilkan barang-barang sejarah dan diorama-diorama pertempuran yang jarang diketahui oleh orang lain. Museum ini dapat menjadi sarana belajar bagi orang-orang di sekitar atau bagi masyarakat yang di sini. Jika ingin mengetahui lebih dekat bagaimana perjuangan para pahlawan yang terdahulu dalam memperjuangkan daerahnya.